customer tuh harus hati-hati sama penjual, karena penjual bisa bohong. Nah, sekarang informasinya sama, pembeli sama penjual punya informasi yang sama, jadi sama-sama mesti hati-hati gitu, jangan pembeli lebih tahu. Nah, setelah kita tahu ini, kita bisa bayangin gini, kalau gitu customer saya sebenarnya, dia udah tahu nih kalau dia mau beli sesuatu, dia udah tahu problemnya apa, jangan-jangan udah tahu. Gitu ya. Tapi ada juga customer yang begini, karena di asuransi itu ada agent yang cerita, bro, keren loh, kemarin ada nasabah gue lewat online, dia itu nggak even perlu tahu produk-produknya, dia bilang, gue mau produk yang ini, harganya segini, kategorinya yang ini, lu nggak usah ngapa-ngapain, gue cuma kalau tangan, lu jadi agent gue aja. Dia kaget, gue kayak dapat duit jatuh aja gitu, tiba-tiba gue suruh ngurusin dia punya di aplikasi, boom, beres, jadi klien. Gue kayak, ya hoki, artinya dia udah tahu informasi, udah tahu problemnya. Iya, Halo lagi Mama. rame emang. Oh, agen asuransi nih. Agen asuransi katanya tadi lu bilang nggak mau ngelakuin itu. Apa tuh tadi? Jadi banyak, bukan nggak mau sih, sebenarnya mau lakuin, cuma bingung aja sebenarnya gimana sih Will caranya berteman. Itu pertanyaan yang paling lucu yang pernah gue temuin adalah, Will caranya itu yang jadi gini, gue kan ngajar kelas gitu ya, terus di sesi review akhirnya, agent tuh ada yang bilang begini, bro, jadi caranya jadi agent asuransi itu, jadi agent di dunia online itu adalah caranya tuh berteman ya? Gue kayak, iya, aduh saya lupa loh caranya berteman. Gue kayak, hah? Lupa caranya berteman tuh kayak apa? Gue bingung kan, kaget. Jadi dia bilang, aduh, aku ini gue jujur-jujuran, dia ngomong kayak, aduh aku lupa deh, aku tuh biasanya kalau ketemu orang tuh yang diinget tuh cuma satu, rekrut atau jual ya, rekrut jual kata orang. Iya jangan kayak gitu dong, baru juga kenal orang masa mau langsung dijual kan susah gitu. Jadi yang gue bayangin adalah gini, kalau ketika agent asuransi pertama kali jadi agent juga kita tawarnya temen gitu ya, kita cari teman kita ring satu gitu ya, teman saudara. Nah, gimana caranya kita mau jadiin mereka jadi teman dulu, nanti pelan-pelan kalau misalnya mereka udah percaya sama kita. Nah, ini yang gue baru belajar juga sedikit ya, jadi gue sedikit sharing. Ini kalau teman-teman mau lihat di konten gue yang paling baru itu, gue bahas tentang kenapa otak kita itu suka banget sama cerita sebenarnya. Cerita Hmm. itu mengeluarkan hormon yang namanya oksitoksin, gue baru tahu gitu. Oksitoksin itu cuman kejadian ketika kita tuh dipercaya sama orang. Kita dipercaya, ditunjukkan kebaikan. Nah, ditunjukin kebaikan dan dipercaya itu meningkatkan rasa orang tuh deket sama kita, percaya sama kita. Nah, jadi kalau kita pingin orang tuh bisa dengan cepat percaya sama kita, yaitu dengan ningkatin mereka punya hormon itu, salah satunya dengan bercerita sebenarnya. Buka diri kita, buka siapa kita sebagai agent dan lain-lain. Itu orang tuh lebih gampang percaya gitu. Salah satunya, ya gue pribadi baru kemarin closing dengan gue cerita aja sama orang klien gitu kan, gue cerita tentang sosmed tuh kayak gimana, perjalanan. Jadi ceritanya itu bukan teknisnya sosmed. Yang gue cerita adalah gini, kenapa gue itu sangat-sangat into banget sama sosmed dan kenapa sosmed dan cerita itu mengubah hidup gue. Cerita terus gue bilang gini, ya udah deh aku sama kamu aja deh. Gue bilang, oh jago juga nih, gitu. Bisa kayak Oh, gitu. Jadi se-powerful itulah kekuatannya sosmed dan juga cerita. Menurut gue sih gitu. oh, iya, iya, iya. Terus kalau menurut lo, bro, apakah semua bisnis itu perlu sosial media marketing atau nggak semua bisnis? Sebenarnya depends sih sebenarnya ya, depends. Mostly biasanya ke arah B2C, yang B2C itu akan lebih enak untuk pakai sosmed, misalkan Instagram, YouTube dan lain. Tapi kalau B2B bisa nggak, misalkan pakai sosmed? Sebenarnya bisa, cuma mungkin lebih ke arahnya LinkedIn dan lain-lain. Dan mungkin B2B lebih kayak jadiin itu tuh company profile lah, gambarannya bahwa kita tuh ada loh, kita tuh eksis di dunia online itu, ya ini kita. Nah, itu bisa dilakuin oleh perusahaan-perusahaan yang mungkin skill-nya itu kayak industri atau pabrik lah kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh bisa dipakai gitu. Cuman mostly yang ketemu langsung sama orang itu akan lebih efektif untuk menggunakan social media kalau menurut gue sih gitu. Tapi apakah semua perlu? Perlu nggak perlu, tergantung customer-nya ada nggak di sana. Kalau nggak ada, ya udah nanti aja tunggulah. Atau bikin Instagram atau social media cuma sebagai profile aja gitu. Hmm. Terus kalau menentukan kita pakai platform yang mana itu gimana? Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Jadi banyak banget
misalkan kita klien gue di dunia financial planning atau financial planner atau asuransi, FOMO, ya fear of missing out. Bahwa gini, oh teman-teman saya semuanya di asuransi main Instagram, saya harus lompat ke Instagram juga. Takut FOMO, jadi nggak dipikirin, lompat aja langsung. Padahal marketnya nggak di sana. Misal contoh ya, dia mau jualannya ada estate planning, which is ngomongin asuransi, warisan dan lain-lain. Terus mau ngomongin di Instagram, siapa yang mau mati di sana? Nggak ada. Umur paling tinggi 34, siapa yang mau ngurusin mati? Nggak ada di sana. Jadi buat apa gitu. Jadi kalau misalnya ke sana mungkin mainnya coba cari di mana yang umur-umur 40-an, 50-an tuh berkumpul di online tuh di mana. Jadi salah satu cara untuk cari platform adalah mulai dengan mikir gini, customer saya itu ngumpul di mana ya? Jadi social media itu kayak semacam ini loh, party. Nah, yang umur 40-an pestanya di mana? Umur 30-an party di mana? Anak-anak umur 20, oh mungkin 20 partinya di TikTok kali. Nah, kita join ke TikTok, yang 40-an, 50-an mungkin partinya di Facebook. Ya, kita ke Facebook. Nah, misalkan yang millennials 24 sampai 34, ya mainnya di Instagram. Nah, itu cara milih platformnya kira-kira gitu. Jadi tentuin target market kita dulu. Ada nggak di sana? Nggak ada, capek. Kayak misalnya gini, agent yang pengennya family financial planning, gitu ya. Tapi mainnya ke TikTok. Nggak nemu, karena di TikTok belum pada nikah, gitu doang sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan mau main TikTok, boleh nggak Will? Tapi ya boleh, cuman marketnya coba diganti aja. Jadi kalau misalnya di Instagram kita ngejarnya adalah family, di TikTok kita nyarinya rekrutan. Kalau misalkan agent asuransi ya. Tapi kan teman-teman kayaknya nggak semua agent asuransi lah ya. Enggak dong. Di sini Nggak. kebanyakan follower Fingram bukan agen asuransi. Kalau follower lu Oh ya, mungkin kalau gitu nggak relevan. Gue ngomongnya nggak relevan. Nggak relate. kita sapa dulu nih bro. Ada Dim Dim Spray, halo. Halo, halo, Deep Mbak Deep Dimas Spray. ya, Mbak Dimas. Halo, ada Karaditya Wisuda, ada Fiona Isme, ada Fabianus Febreal nih temen gua. Oh iya, tahu Ada Pak. Dania Dinata, halo semua. Nah teman-teman, ada Kak Febri yang baru bergabung. Nah teman-teman sini kalau ada mau pertanyaan tentang sosial media marketing, bisa langsung ditanyakan kepada pakarnya ini, William ya, William Lukman Jaya. Nah ini dia juga salah satu guru saya yang mengajarkan bagaimana bersosial media dengan baik gitu. Ternyata bersosial media pun kita harus belajar gitu ya. Benar nggak bro? Bener, 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 bener. Nah, ini cuma ada salah satu hal yang lucu sebenarnya. Jadi, kita itu sebenarnya udah melakukan social media dengan baik sebelumnya. Tapi gara-gara kita FOMO dan kita ketakutan nggak dapet klien, kita jadi bingung. Jadi ada satu kali, gue itu ngajar juga di salah satu komunitas asuransi yang gede banget lah di Indonesia gitu ya. Nah, ada peserta yang nanya, aduh Will, kok aku sejak dengerin kamu ngomong ya, aku tuh ngerasa aku tuh ngelakuin itu dulu. Tapi gara-gara agent-agent pada mulai masuk ke dunia Instagram dan mereka nguploadin iklan segala macam, saya jadi takut. Saya ikutan mereka juga. Nah, itu secara psikologi itu selalu gitu, kita conforming sama society gitu ya. Nah, padahal dulu kita udah ngerti nih, kita tuh dulu berteman, kita tuh bersahabat, orangnya tuh enak dilihat di Instagram, konten-konten tuh enak lah dilihatnya. Tiba-tiba gara-gara kebanyakan orang ketakutan, mulai uploadin pekerjaan, apa namanya, flyer-flyer, brosur-brosur diuploadin semua, akhirnya apa? Hilang deh semuanya. Akhirnya mereka perlu relearn gitu. Jadi perlu belajar ulang tentang sosmed tuh kayak apa begitu. Padahal awalnya udah pada jago gitu. Iya, padahal sebenarnya natural aja ya. Natural banget sebenarnya, sosmed tuh natural banget. Yang perlu dipelajarin sebenarnya bukan sosmednya aja. Sebenarnya sosmed itu kalau kita mau pelajari secara natural bisa. Yang kita perlu pelajari adalah flow bergeraknya kemana. Dari sosmed kita mau lempar kemana, itu yang paling penting. Karena kalau enggak, kalau misalnya contoh ya teman-teman di sini mau dengerin kan tentang gimana cara dapetin uang lewat social media. Ada lagi nih yang kita perlu tahu. Setelah mereka follow kita mau ngapain sama mereka? Masa di follow aja ya buat apa gitu? Itu kan tujuannya itu. Kecuali kita mau jadi influencer, ya udah nggak apa-apa kalau kita jadi influencer, gedein aja Instagram sebanggai mungkin, nggak usah relate, ya mungkin nggak apa-apa. Cuman kan kita mau jualan di social media, jadi setiap langkahnya itu ada strateginya sebenarnya gitu. Setiap journey-nya ada caranya. Begitu sih kira-kira. Waduh, jadi panjang obrolannya. Iya dong. Kita kan mau mengupas tuntas gimana caranya Wih, mendapatkan asik. klien nih di Harus, harus, di harus. Instagram atau di sosial media lain ya. Iya, Nah, boleh kita cuma diceritain punya. Will, Hah? dari Kenapa? awalnya prosesnya itu gimana sih sebenarnya dari kita main IG atau YouTube atau TikTok
sampai Menarik. akhirnya bisa jadi klien tuh gimana sebenarnya? Nah, sebenarnya yang kita mesti ingat adalah gini, setiap customer dari zaman-zaman sistem-sistem dulu gitu ya, itu ada yang namanya customer's journey. Semuanya gitu, semua ada namanya perjalanan seorang customer gitu ya. Nah, perbedaannya dengan offline dan online itu di mana? Offline tuh gini, offline tuh sebenarnya lucu. Jadi ada salah satu ahli sales namanya Daniel Pink, dia bilang gini, ada perubahan sejak 2010 ke belakang sama 2010 sampai hari ini. Jadi perubahan itu nggak pernah berubah selama ribuan tahun sebelumnya. Tapi sejak ada sosmed dan internet semakin kuat, perubahannya baru kejadian 10 tahun ini. Apa sih sebenarnya? Sebenarnya itu gini, ada yang namanya information asymmetry dan information parity. Simpelnya apa sih? Simpelnya gini, kalau dulu orang tuh bilang gini, customer tuh harus hati-hati sama penjual karena penjual bisa bohong. Nah, sekarang informasinya sama, pembeli sama penjual punya informasi yang sama. Jadi sama-sama mesti hati-hati gitu. Jangan pembeli lebih tahu. Nah, setelah kita tahu ini, kita bisa bayangin gini, kalau gitu customer saya sebenarnya dia udah tahu nih kalau dia mau beli sesuatu, dia udah tahu problemnya apa, jangan-jangan udah tahu gitu ya. Tapi ada juga customer yang begini, karena di asuransi ya, di asuransi itu ada agent yang cerita, bro, keren loh, kemarin ada nasabah gue lewat online, dia itu nggak even perlu tahu produk-produknya, dia bilang, gue mau produk yang ini, harganya segini, kategorinya yang ini, lu nggak usah ngapa-ngapain, gue cuma tanda tangan, lu jadi agent gue aja. Dia kaget, gue kayak dapat duit jatuh aja gitu, tiba-tiba gue suruh ngurusin dia punya di aplikasi, boom, beres, jadi klien. Gue kayak, ya hoki, artinya dia udah tahu informasi, udah tahu problemnya. Nah, online yang kedua adalah ini yang majority-nya manusia di online adalah mereka itu nggak pernah tahu problemnya apa. Nah, ini kita mesti mulai dari sini. Jadi bangun konten itu membangun awareness sebenarnya, membangun kesadaran kalau mereka itu punya problem dan kita punya solusinya. Nah, balik lagi karena gue muternya di asuransi adalah gini, banyak orang suka lupa sebenarnya gini, orang itu nggak akan pernah mau beli produk dan jasa kita sampai mereka convince kalau mereka punya problemnya. Ini gue quotes, gue dengar dari Bapak Haryanto Kandani gitu ya, dia bilang begitu. Nah, jadi langkah pertama itu tahapan namanya sebutan awareness. Awareness itu punya 4 tipe konten. Itu ada edukatif, ada entertaining, relatable, engaging. Nah, kita bangun konten ini untuk bangun apa? Untuk satu, mengubah kepercayaan yang salah jadi kepercayaan yang benar. Itu ya, jadi wrong belief jadi right belief. Yang kedua adalah memberikan kesempatan baru. Kalau kita mau goalnya recruiting, atau misalnya teman-teman network marketer, atau agen asuransi, kita mau kasih opportunity baru nih. Ini kita ada kendaraan baru loh untuk mencapai kesuksesan kamu. Nah, itu kita bisa kasih di sana. Nah, terus setelah mereka udah mulai memikirkan, oh Alpha keren ya, mempertimbangkan, nah kita mau ngapain? Kita kasih konten berikutnya, bentuknya adalah benefit, feature, emosi-emosi, bentuknya testimonials, kasih lihat social proof, bukti kerja kita, ini ada loh buktinya kayak gini, dan lain-lain. Nah, terakhir tahapan yang kita sebut sebagai tahapan conversion. Nah, ini tahapan ketiga, prosesnya adalah ketika orang udah mulai gini, wah kayaknya gue mau sama Alpha aja deh beli asuransinya, contoh gitu ya. Tapi kita nungguin, kok ini orang kayaknya udah mau beli, kok nggak beli-beli ya? Ternyata orangnya itu mempertimbangkan sebenarnya kayak, aduh beli nggak ya? Gue tahu gue perlu asuransi sih, beli nggak ya? Nah kita datang lah baru ngapain? Kasih, by the way perusahaan kita loh lagi ada cashback lo 2 bulan kalau beli 1 tahun. Mau nggak sekalian? Ya udah boleh lah. Jadi konten diskon, konten promosi itu sebenarnya tujuannya mempercepat conversion. Karena kita tahu mereka udah mau beli, cuman kok nggak beli-beli. Nah, kita cuma membantu decision making-nya supaya lebih cepat aja, gitu. Nah, itu prosesnya lah. Nanti ada lagi tahapan ketika mereka mulai menceritakan kita kepada orang-orang. Tahapan kita sebutnya advocacy. Mulai kayak, Alpha, lu bagus jadi agent. Kalau lu mau jadi cari agent, cari Alpha. Jadi dari online itu bergerak ke offline sebenarnya. Gitu. Jadi kalau di dunia social media marketing, kita sebutnya O2O. Online to offline dan sebaliknya. Gitu sih itu proses sederhananya. Hopefully itu sederhana ya, nggak tahu deh teman-teman. Karena panjang, kalau biasa gue ngobrol sama Alfa ngomong kayak gini bisa sejam lama ya. Iya, makanya pas ini juga. Tapi Instagram sekarang bisa live 4 jam katanya ya. Gila, lu mau live 4 jam. Ini ada pertanyaan nih dari Dim Spray nih, sebelum terlalu jauh. Nih, jika sudah terlanjur dikenal karena personal branding dan merek produk, dan itu jadi satu dalam medsos, apakah sebaiknya dipisah bisnis dan pribadi? Nah, gimana tuh? Yang nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi kan kalau misalnya pakai nama Dim Spray, ini kan nama company branding kita sebutnya gitu ya.
Jadi eh, personal branding itu bisa punya dua, satu personal branding as in professional, satu lagi yang memang buat main. Aku pribadi punya satu account yang buat main-main doang. Jadi isinya teman-teman doang. Misalkan dari kerjaan jadi kenal deket, ya aku follow di sana juga. Cuman kalau enggak, aku nggak follow di sana. Cuman bener-bener kalau mau ketemu teman-teman yang teman main sekitaran rumah lah, kayak gitu-gitu. Cuman nggak aktif juga sih sebenarnya. Jadi yang tetap aktif adalah account yang ini. Nah, apakah perlu dipisah? Nggak necessarily perlu dipisah sih sejujurnya. Cuman kalau mau dipisah boleh nggak? Boleh. Cuman akan ada akibatnya gini, salah satu akan nggak aktif. Kalau aku pribadi, kalau aku punya kesempatan yang untuk misalnya contoh gini, aku punya pekerjaan yang apa ya, nggak demands aku untuk terus-terusan online. Aku malah pikir kayaknya gue nggak mau main Instagram deh. Nah yang kayak gitu-gitu. Jadi akan ada satu titiknya tuh di mana ya udah aku pakai Instagram memang untuk profesional gitu. Jadi perlu nggak dipisah? Enggak sih kalau aku sih akan jadi satu aja. Cuma kalau mau boleh nggak? Silahkan, nggak apa-apa. Jadi ada dampak positif, ada dampak negatifnya ya. Pasti dong. Hmm. Nah, berarti kalau kayak gitu, kita kalau mau sosial media marketing harus bikin konten dong, bro. Atau Oh, kalau social media marketing, konten itu dasarnya, fondasinya itu konten sebenarnya. Jadi uh, konten itu adalah sesuatu hal yang wajib hukumnya kita buat kalau kita mau jualan. Apapun itu, mau kita network marketing, mau kita insurance, mau kita financial planner. Nah, seperti Ciyuki ini, lihat kontennya kan luar biasa banget. Nah, konten ini akan ngebangun apa sih sebenarnya? Ada dua tipe konten sebenarnya, personal content, ada yang disebut professional content. Nah, ada satu teori marketing namanya adalah KLTR. Kalau misalnya di dunia asuransi kita kenalnya Eric Fromm bikinnya KLR gitu ya. Cuman KLTR itu apa sih? Teori marketingnya itu gini. Known, like, trusted, love yang terakhir. Bukan respected. Known, like, trusted, apa tadi? Love. Nah, konten kita pertama banget akan membuat kita tuh known. Known tuh artinya yang kita bahas adalah visibility. Visibility itu seberapa kita bisa ditemukan orang. Orang tuh bisa nemuin kita nggak? Nah, orang bisa nemuin kita cuma lewat konten. Pakai hashtag, pakai iklan, di repost orang. Nah, zaman dulu tuh kan enak ya. Lu inget nggak? Instagram tuh ketika zaman dulu lu like, ada kolom satu tab. Itu isinya following kita tuh nge-like-in orang siapa aja kita tahu. Ingat gak sih? Nggak Instagram. inget ya? Di Instagram zaman dulu tuh Instagram tuh ada satu kolom, kalau misalnya lu ke kolom yang tempelan apa tombol hati, nah Hmm. terus lu ke sebelah kiri ada tulisan following. Nah misalkan Ciyuki nge-like Melvin Mumpuni, nge-like Alfa Reza, nge-like Ian Renasa gitu kan, like Fabian Sia gitu kan, itu kan semua ketahuan semua ya. Nah itu organic reach-nya tuh tinggi banget, Oh hari ini iya, nggak ada. iya, iya. Hari ini tuh nggak ada. Nah yang hari ini di Instagram kita kalau mau ditemuin sama orang cuma bisa pakai beberapa cara. Satu, hashtag. Kedua, pakai iklan. Ketiga, di-share sama orang. Atau yang keempat, yang hoki. Diomongin kayak gue. Diomongin, lu follow William, kontennya mantep. Nah, itu hoki-hokian, kalau yang kayak gitu tuh hoki-hokian gitu ya. Nah, setelah itu kan kita udah dilihat visibility, itu known. Makanya kita perlu banget konten. Karena kalau nggak ada konten, orang nggak ada yang bisa bilang gini, follow Alpha, Alpha kontennya bagus. Gimana caranya bisa bilang Alpha bagus kalau kontennya nggak ada? Ya kan, jadi perlu konten. Nah, setelah itu kita perlu konten yang berikutnya yang bikin kita tuh jadi disukain. Caranya gimana? Ya bikin konten di story. Oh ternyata William ya, orangnya tuh kalau di story tuh lucu banget, teman-temannya lucu banget. Saya suka banget konten William yang lucu-lucu tuh di story. Nah yang kayak gitu-gitu tuh bikin orang suka. Itu yang pertama lewat konten. Cara untuk disukai yang kedua adalah kita mulai bangun hubungan. Be human banget sama kita punya followers. Mungkin Alfa juga pernah ngerasain juga yang ketika gue bilang kalau ada followers, follow, langsung DM ajak ngobrol. Jadi satu hari ada followers, ada orang baru follow gue langsung DM. Terus dia bilang gini, Kak, kok kakak beda sih sama orang-orang lain? Orang lain influencer manapun gak ada yang pernah nge-DM-in balik followersnya. Kok kakak mau ngobrol sama saya? Gue mau nangis kayak, kok lu sedih amat hidupnya gitu kan? Kayak sedih amat cuma di DM-in doang. Tapi dia bilang, tapi aku appreciate banget. Dari sana dia bilang, boleh nggak aku belajar? Ya boleh, follow aja, ikutin aja gue punya. Boleh deh, gitu. Sampai sekarang masih ngobrol gitu ya. Jadi itu kita disukain. Setelah kita disukain, kita masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga itu trusted. Dipercaya itu, yang tadi gue bilang, ketika kita dipercaya itu, kita ningkatin oksitoksinnya orang itu kan. Jadi orang tuh makin senang sama kita. Nah, trusted itu caranya gini.
gimana kita tuh solve problem sebanyak mungkin hidup mereka. Kalau mereka punya masalah, mereka datang ke kita bantu nggak? Kita bisa kasih advice nggak, kasih solusi-solusi yang menurut apa yang kita bisa lakukan bisa jalan. Contoh gini, zaman ketika Joska masih ada itu, waktu itu pertama kali gue mulai itu ya April Mei, gue suka bilang ke agent-agent, pergi ke Joska, cari di sana orang-orang yang punya masalah, jawabin pertanyaan, jawaban masalah-masalah mereka, nanti juga mereka muncul. Oh, ada satu agent, teman gue juga sih, agent dari Allianz atau di mana gitu, dia bilang gini, bro gila, gue ngelakuin yang lo lakuin, gue meeting satu hari 3 kali. Gue kayak, Wah, serius lu? Gue gak nyangka lu meeting satu hari 3 kali. Gue pikir, gue malah gak expect dapat meeting. Iya gila, satu hari 3, besoknya 4, besok 3. Nah itu mungkin kan lagi corona ya, jadi nganggur-nganggur juga orangnya. Cuman itu kan keren banget gitu ya, orang tuh percaya banget, gak lama kemudian closing gitu kan. Setelah trusted, tahapan terakhirnya adalah love. Nah love ini tahapan ketika kita tuh mulai diomongin. Ini follow, bla 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 segala macam. Sampai dia tuh begini, suka banget sama lu, sampai apapun yang lu jual, dia beli. Nah, makanya konten itu di setiap KLTL-nya itu penting semuanya, bener-bener penting. Semua tipe kontennya akan berubah-ubah. Ada yang bentuk kontennya edukatif, ada yang bentuk kontennya entertaining, ada yang bentuknya testimonials, ada yang bentuknya konten products, dan macam-macam. Nah, jadi konten itu fondasinya bangun personal branding. Kalau nggak ada kontennya, bangunnya susah. Gitu, apa yang mau dijadiin dasarnya nggak ada, gitu. nah tapi kan banyak bro nih, kayak orang yang nganggap, ah gimana bikin konten kan susah, ya maksudnya harus mikir, bikinnya lama. Nah itu gimana tuh solusinya? Ya harus mikir ya mau Kalau gimana. yang nggak Jadi bikin gini, konten sama sekali gitu kan, apalagi kalau mungkin yang udah lebih berumur, ya, yang nah itu memang gaptek gitu gimana? memang itu ya problem sih sebenarnya. Memang kalau kita memang pengen belajar sendiri ya mau nggak mau kita harus belajar. Cuman kalau misalkan nggak mau, ya bisa bayar hmm, apa social media management yang bisa bantuin kita buat paling nggak usah bikin deh, konsultasiin aja gitu ya. Makanya banyak banyak blog, banyak research, report-report gitu yang bilang bahwa content creator, content creating skills adalah skill masa depan sebenarnya. Jadi konten, teman-teman berharap kan banyak gini, banyak agent tuh berdoa sama gue gini, bro aku berharap social media tuh cepat-cepat gak ada supaya kita nggak perlu bikin konten. Gue bilang, selama social media ada, selamanya lu akan perlu bikin konten. Kalau enggak, lu nggak akan pernah bisa jualan. Pasti, gue bener jamin. Kenapa? Karena selama social media ada, personal marketing akan selalu semakin kuat. Pasti. Kalau nggak bikin konten, kan gini, bayangin ya. Jadi, ini sebelum kita mulai gimana cara bikin kontennya, gue mau bukain kenapa lu perlu banget yang ini yang paling esensinya. Gitu. Jadi, zaman dulu contoh ya, kita ngomongin perusahaan lah. Karena gue bergeraknya di asuransi, banyak kan, kita ngomong perusahaan asuransi lah, Prudential dan teman-temannya. Dulu Prudential mungkin perlunya bikin konten iklan. Udah ada konten iklannya, numpang aja di mana? Indonesian Idol, numpang aja di Akademi Pelawak Indonesia, numpang di Extravaganza, dan acara-acara TV lainnya. Tetapi sekarang kalau mau numpang sana, pertama, matanya udah nggak sebanyak itu. Tapi matanya masih banyak. Attention orang-orang ke TV masih ada. Cuman nggak sama sama social media itu udah beda. Social media lebih tinggi. Jadi kalau menurut report, social media itu 3,5 jam per hari. TV itu 3 jam. Nah, yang kita masih bayangin lagi adalah, oh kalau kayak gitu, TV mahal pun sama social media lebih tinggi social media gratis. Nah, jadi kalau teman-teman bisa belajar bikin konten, bahkan kalau teman-teman mau, bisa lah follow misalkan Victoria Wong, teman-teman yang lain lah, PPC Creator, itu bisa belajar banget cara bikin konten. Nah, setelah itu teman-teman punya kesempatan untuk apa? Untuk bisa melempar message, idea, opportunity, kesempatan, tawaran, produk, semua jasa ke Instagram di mana teman-teman punya kesempatan untuk ngomong ke ratusan orang dalam satu kali pencatatan doang. Jadi satu hari aku punya konten itu, aku ingat banget di LinkedIn, yang ini di LinkedIn. Jadi dilihat sampai 17.000 sampai 18.000 orang. Hmm. Bayangin 18.000 orang, lu kumpulin di mana 18.000 orang? Lu mesti belum bayarin makannya, belum bayarin kotak makan, kardus, segala macam. Berapa ratus juta yang mesti ke berapa M? Ini cuma perlu pencet post A LinkedIn, 18.000 orang. Nah, sekarang cara bikin konten itu begini. Mulai dengan gini, kan kita udah bayangin, oke, saya mau targetinnya orang-orang kayak gini nih. Oke, misalkan siapa ya? Ibu-ibu rumah tangga gitu. Ini ibu-ibu rumah tangga tuh market yang seru banget sebenarnya, menurut gue pribadi market yang seru. Nah, terus kita bayangin gini, kan kita mau jualnya adalah financial products gitu ya. Ibu-ibu rumah Hmm. tangga mau jual financial products.
langkah pertama kita tentuin yang namanya adalah problem, pain point. Apa sih masalahnya ibu rumah tangga hari-harian? Mungkin uang nabung kah? Uang sayur kah? Atau jangan-jangan ibu rumah tangganya sebenarnya pengen beli Gucci atau pengen beli LV, tapi gara-gara harus beli yang ini, jadi nggak bisa beli yang ini dua. Nah, kita bisa nggak bantuin dengan cara gini, saya mau kasih tahu nih triknya untuk ibu-ibu, bisa loh beli Gucci, tapi dengan financial planning yang tepat, dengan membuat sebuah hal yang namanya adalah financial goals. Kenapa? Karena branded bags barang mahal, perlu ada goals-nya. Sama kayak misalkan beli rumah, beli mobil. Mungkin nggak semahal itu, cuman kita perlu goals. Kalau nggak, nanti kesasar. Nah, yang kayak gitu-gitu kan ibu-ibu seneng. Jangan cuman kita bikin general, misalnya gini, cara membuat financial goals. Terlalu general. Kalau misalnya mau tarik ke ibu-ibu, cara bikin financial goals untuk beli tas Gucci. Gokil. Maksudnya, wah, gue banget nih, gue pengen beli Gucci, cuma suami gue gak kasih. Nah, yang kayak gitu-gitu. Nah, jadi bisa nabung sendiri habis itu, belajar dari Alfa. Oh, Alfa ngajarin saya kalau nabung tuh caranya begini loh. Nah, gue sih kagak ngerti ya. Cuman kira-kira cara-cara bikin kontennya dari sana. Jadi dari pain point, kita punya solusinya nggak? Jadiin konten. Itu paling basicnya lah, gitu. Berarti di Instagram juga ibu-ibu rumah tangga banyak ya? Wih, ibu-ibu rumah tangga menurut gue sih ngumpulnya di Instagram sih, kalau menurut gue ya. Karena TikTok kayaknya nggak mungkin. Tergantung ibu rumah tangganya. Kalau misalkan ibu rumah tangganya umurnya 17 tahun, ya kita nggak tahu ya. Misalnya nikah muda banget, 17 tahun dan nikah, ya mungkin di TikTok masihan. Cuman kalau misalnya kita ngomong ibu rumah tangga yang umurnya 27 sampai 35, menurut gue mereka ngumpul di Instagram, follow-nya siapa? Nah, setelah kita tahu mereka ngumpulnya di Instagram, yang kedua kita cari tahu mereka itu ngumpul di pestanya siapa. Kan kita tahu nih, kita ibu-ibu tuh ngumpul di pesta Instagram, tapi pestanya siapa? Karena di dalamnya ada banyak pesta macam-macam. Pestanya Alexandro kah? Kayaknya nggak mungkin deh. Pestanya Nico Julius kah? Lebih nggak mungkin. Kayak pesta Nico Julius kan terlalu teknikal banget buat ibu-ibu, pusing pasti. Iya. Oh, mungkin pestanya Elizabeth Jennifer. Nah, Oh iya. nama-nama itu tuh kita mesti kenal. Nah, oh Elizabeth Jennifer, ya udah kita follow Elizabeth Jennifer-nya, ikutan ngobrol di dalam kontennya Elizabeth Jennifer, join Instagram live-nya, so asik sama ibu-ibu di sana, nanti ibu-ibunya kenal sama kita. Ini Alfa siapa sih kok bukan ibu-ibu? Nah, mungkin lebih cocok misalkan istri lu, Helen yang join gitu kan, Helen join, ini Helen siapa sih kok suka so asik di tempatnya si Elizabeth Jennifer, pas diklik, wih ternyata Helen kontennya top banget, di follow deh nanti. Nah, kira-kira kayak gitu. Berarti Jadi nggak usah cari malu. pestanya dulu. Nggak usah malu. Gue sih udah nggak ada urat malu, ya gue putusin. Tabrak aja semua kayak, udah chat aja lah. Kan nggak ada yang lihat. Namanya, apa tuh, apa sih tuh, Panjat keyboard sosial. apa ya? Ya bukan Keyboard panjat sosial warrior. sih, maksudnya jadi kayak keyboard warrior. Kayak gitu-gitu. Mantap nih. Kemarin gua sempat lihat di kontennya William bagaimana menjadi berbeda ya. Emang berbeda Oh penting ya. ya? Nah, ini menarik nih. Jadi, sebenarnya menjadi berbeda itu penting atau enggak, di industri lain sih gue nggak tahu gitu ya. Jadi, misalkan kalau guru les bahasa Korea gitu contoh ya, banyak sih sebenarnya, banyak banget. Tapi yang lebih nggak bisa dibedain itu sebenarnya agen asuransi. Agen asuransi problematik banget sama nggak bisa dibedain. Jadi kalau misalkan ada lah contoh gini, agen asuransi, nama username-nya itu bukan nama dia sendiri. Itu aja udah bikin kita nggak bisa ngebedain dia sama siapa yang lain. Namanya tuh gini, agen prudensial. Itu udah lengkap, agen prudensial. Agen yang kedua, agen underscore prudensial. Agen yang ketiga, agent titik prudential. Wah, itu kalau muncul tiga-tiganya, lu nggak even tahu itu siapa sebenarnya. Langsung agent.alliance, generali.indonesia. Kira ini siapa sih? Nah, jadi kenapa perlu berbeda kalau ini? Jadi supaya gini, supaya orang tuh nempel. Kita tuh nempel di otaknya mereka. Jadi ada beberapa agent-agent yang gua tuh nempel banget di otak gua. Nama agent. Jadi kalau misalnya lu nanya gini, bro, agent asuransi, sebutin namanya. Gua pasti sebut nama dia paling satu. Nomor satu pasti nama dia. Simply karena apa? Satu, dia muncul terus di story gue. Jadi gue mulai tahu nih cerita anak-anaknya, cerita dia kerja, mimpinya dia, cerita-cerita ini. Gue tahu gara-gara dia ceritain terus di Instagramnya. Story dia makan apa gue tahu. Nah, itu penting banget untuk kita bisa dibedain sebenarnya antara kita dengan agent-agent yang lain. Kalau enggak, orang gini, ada Alpha, ada Helen, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Gue
pilih yang mana agentnya, kontennya sama nggak? Kontennya misalkan kontennya ya, kontennya Alpha sama Helen sama-sama cashback, pilih yang mana ini? Gue nggak tahu bagusnya di mana dua-duanya. Oh, agent yang C sama yang D cashback juga. Bedanya apa? Waduh, namanya disebut-sebut nih, gawat. Dan nyebut nama. Nah, namanya nggak boleh disebut, yang itu bahaya. Nah, jadi kira-kira tuh alasannya kenapa kita perlu berbeda sebenarnya supaya kita itu jadi top of the mind-nya orang ketika misalkan contoh ya teman kita gitu ya, ini nggak tahu Elita masih ada di sini nggak. Jadi kalau misalkan gue inget Elita gitu ya, yang gue inget adalah agent asuransi plus CrossFit. Simply karena selalu muncul CrossFit, CrossFit, CrossFit. Jadi gue inget tuh itu. Nah misalkan Helen gitu, istrinya Alpha gitu ya, yang gue inget apa? Helen tuh agent asuransi sama yang living misalkan gitu, atau enggak jualan apa gitu ya. Gue tahu banget kayak, karena sering diomongin. Tapi agent-agent yang lain yang kita nggak pernah ngobrol, gue nggak even tahu. Kenapa? Lu sama aja kontennya. Tapi kalau misalkan Alpha gitu ya Alpha sih gue pasti tahu lah, kita sering ngobrol gitu. Cuman agent yang lain sih, gue berani jamin gue nggak tahu ceritanya. Nah, kalau teman-teman pengen dikenal sama nasabahnya, bikin perbedaan tertentu. Yang dimana orang tuh bisa lihat, oh Alpha itu sama, misalkan Rio lah, gue nggak tahu Rio itu siapa, ada nggak agent namanya Rio, gue nggak tahu. Alpha sama Rio itu bedanya di sini. Alpha itu benar-benar fokus dalam hal, contohnya ini level pertama kan profesi, agent sama-sama agent. Langkah kedua adalah interest. Oh, Alpha itu super tertarik sama investment. Dia suka ngomongin tentang emiten dan lain-lain gitu. Gue tau lah, dan pokoknya Alpha tahu gitu. Setelah itu gue naik lagi ke level 3-nya ngomongin tentang value. Oh, gue tahu banget Alpha itu value hidupnya tuh ini karena sering ngobrol. Setelah itu gue tahu naik lagi ke atas, Alpha itu hidup untuk apa? Kita tahu. Tapi yang paling membedakan, yang paling nggak bisa orang lain bisa copy. Karena kan yang keempat itu tadi gue bilang cost, hidup untuk apa. Yang nggak bisa di-copy cuma satu dalam hidupnya seseorang. Ceritanya mereka tuh nggak bisa di-copy. Nah, itu yang bikin beda agent 1 sama agent 2, yang paling membedakan adalah cerita hidupnya mereka. Begitu sih kalau menurut gue. Jadi harus ceritain aja ya diri sendirinya, backgroundnya apa gitu ya. Menarik. Jadi cerita itu sebenarnya akan bikin kita, gimana cerita itu menarik adalah selain kita ceritain background. Nah, kemarin itu Elita itu ya teman-teman kita lah ya, Elita itu bikin konten menarik banget. Dia bikin konten tentang teman-teman kenapa sih masuk jadi agent asuransi. Gue pas liatin agent-agent komen di sana, repost. Nah, Alpha juga repost di sana. Gue pas liat kayak, wah, keren banget nih agent-agent, gila. Gue baru tahu, gue pikir agent-agent tuh jadi agent cuma karena duitnya doang. Ternyata ada yang karena keluarganya, ada yang karena pernah ngalamin, pernah ini. Gue kayak, wah ini keren banget. Nah itu yang menarik ketika orang tuh baca. Jadi ketika kita bercerita, kadang-kadang orang bilang gini, gue udah cerita kok nggak ada bedanya? Ya karena cerita lu shallow banget, yang di atas doang, yang dangkal banget. Orang juga semua mirip. Yang berbeda adalah ketika kita berani buka masa lalu kita, aib-aib hidup kita, jelek-jeleknya kita, itu kita berani buka, itu yang powerful sebenarnya. Ya, jadi sukses itu creates inspiration, failures itu creates connection, menurut gua sih, menurut gua pribadi gitu. Mantep nih, berarti sekarang gue lihat di bio lu juga udah mulai berubah ya jadi storyteller ya bro. Iya, karena mungkin pasti lu kan nanya abis ini kenapa lah ya kan, kalau enggak lu juga kaget. William yang gue tahu dulu sharingnya tentang tips Instagram kok jadi storytelling. Ya, harusnya lu nanya gitu. Jadi gue jawab aja mendingan. Jadi storytelling itu gini, beberapa hari yang lalu gue tuh nonton di Netflix tentang Somebody Feed Phil namanya. Jadi kasih makan si Phil gitu ya. Nah, dia itu pergi keliling dunia cari makanan, cari orang yang mau bayarin dia makan. Nah, terus gue lagi nontonin, dia cuma ngomong gini, dari keliling dunia yang paling menarik itu adalah orang. Dan yang paling menarik dari orang adalah cerita di balik hidupnya. Jadi dia pergi keliling dunia tuh cari cerita. Nah, setelah dia ngomong itu, gue tuh berasa dalam hati kayak, ini kan gue banget, ini yang gue suka banget dari dulu. Nah, gue itu kenapa storytelling itu sesuatu yang benar-benar dear banget dalam hidup gue. Sebenarnya alasannya gini, karena hidup gue itu berubah 180 derajat. Karena gue bercerita, dan cerita gue didengerin orang, dan gue mendengarkan cerita orang lain. Gitu. Jadi gue percaya banget ada bukan kuasa lah, ada power gitu, ada power di balik cerita. Ada power untuk mengubah hidup seseorang, ada power untuk mengubah bisnis seseorang, dan ada power untuk berjualan sesuatu. Contohnya Apple. Ya gue bikin contoh Apple di konten gue gitu. Apple itu produk yang lucu sih menurut gue. Gue kalau mikir-mikir, gue beli MacBook ya. Gue tuh benci banget sebenarnya dulu sama Apple gitu. Kayak ini bahkan super mahal, Sama nggak gue juga dulu.
Iya kan? Gue pikir Iya. kayak ini kenapa ya orang-orang tuh beli Apple, akhirnya gue beli lagi, gue kayak, kok gue juga jadi beli gitu ya. Nah, gue tuh beli alasannya satu, karena gue berpikir gini, Apple itu gue bikin ketika gue itu mau jadi YouTuber. Akhirnya jalan sih, jadi bikin subscriber gue jadi 5K gitu ya. Cuman gue itu beli gara-gara gue pengen jadi YouTuber, gue pengen jadi creators. Terus gue baru baca satu artikel, dia ngomong gini, Apple punya punya iklan di tahun 97 ngomong gini, ini untuk orang-orang yang aneh, the round pegs in the square gitu, atau enggak apa, so, buat orang-orang gila, buat orang-orang yang menurut society lu tuh mental gitu, yang orang gak jelas gitu ya. Tapi orang-orang yang kayak gini adalah the one who actually doing it. Jadi the crazy one is the one who do it, and the one who do it, and the ones who do it is the one who change the world. Gue kayak, wih, gokil message-nya. Gue pas baca kayak, wah ini pantesan gue beli. Pantesan semua graphic designer, semua programmer, rata-rata maunya belinya MacBook. Kenapa? Karena mereka tuh relate dengan cerita yang dibuat sama si Steve Jobs. Bahwa ini Apple. Gue buat khusus Apple untuk creators. Wah, gue pas denger kayak, wih gila keren banget. Nah itu cerita di baliknya. Simply sama kayak gini. Kita beli mobil mahal. Beli Lamborghini contoh ya, Porsche. Terus Alfa beli Lamborghini. Tiba-tiba Helen nanya, kok lu beli mobil mahal begini buat apa? Terus lu belakang jawab, ini bukan mobil mahal. Lihat nanti, dengan mobil ini gue bisa dapat klien-klien yang mahal. Gue akan join grup-grup komunitas mobil. Gue bisa dapetin nasabah-nasabah yang ada di sana. Itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya kan justification kita lewat logika kita bahwa dengan kita beli mobil kita bisa kayak gini 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 gini. Padahal ketika Ya. pertama kali kita beli alasannya bukan itu. Pertama kali kita beli biasanya alasannya adalah status dan juga ingin diterima orang atau enggak rasa kayak wah gue keren nih kalau gue pakai ini nih. Nanti setelah kita beli pakai emosi kita justify pakai logic gitu. Jadi cerita itu kenain ke halaman pertamanya banget. Wah malah amin Helen. Istri lu tuh amin. Jadi uh, ketika kita bercerita, kita tuh kenain emosinya orang. Ketika emosinya kena, mereka akan lebih gini, lebih open terhadap kita. Misalkan contoh ya, lu lagi ketemu temen gitu ya, terus lu cerita tentang hidup lu. Susah-susahnya ketika zaman-zaman, oh kenal lah, gue pernah punya, misalnya contoh, orang tua gue pernah masuk rumah sakit, cuman gak ada asuransi. Aduh kita mesti bayar ratusan juta, gila, pusing banget malah gue waktu gue pengen ngutang ke orang-orang buat bayarin bokap gue yang sakit gitu segala macam. Untung sih kita punya keluarga yang masih bisa support gitu ya, maksudnya saudara-saudara keluarga besar gue masih bisa support, akhirnya kita bayar bla 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 segala macam. Setelah itu gue baru jadi agent gitu. Setelah gue jadi agent, ya gue mau misi hidup gue adalah gue pengen orang-orang tuh nggak mau ngalamin apa yang gue alamin. Gue berani jamin itu cerita relate ke orang-orang. Ya. Dan itu akan ngebantu buka pintu untuk orang tuh jualan. Begitu sih, makanya gue tuh super into banget dengan storytelling dan juga social media tuh begitu. Berarti kekuatan storytelling luar biasa banget ya. Wih, itu pokoknya selama social media ada, itu akan tetap kuat aja. Kalau di storytelling sendiri, kita harus belajar kah atau natural aja gitu? Apakah ada teknik-teknik tersendiri dalam Menarik. story? Jadi storytelling itu sebenarnya ada triknya. Jadi ternyata gue udah tahu ada namanya pekerjaan itu sebagai seorang story consultant di Hollywood. Gitu. Jadi ada satu pencipta cerita yang paling dewa dan semua orang, semua yang bikin film itu setiap kali selesai bikin skrip dia itu datang ke orang ini, datang ke si bapak ini, Pak, tolong dong coba cekin cerita saya. Dia cekin bukan gara-gara skripnya apa, dia cekin tau nggak untuk apa? Untuk tanya, orang kalau nonton ini dapat gak maksimum emotion impact namanya. Oke, udah gila ya orang-orang ya benar-benar. Cuman dia datang untuk konsultasi kira-kira orang tuh dapetin efek maksimumnya nggak? Nah itu kalau kita mau belajar lebih detail, ya itu ada pelajaran. Cuma menurut gue ya, gue itu udah ngelakuin bercerita dan gue tahu impactful juga. Memang setelah gue gali-gali ternyata ikutin pattern yang dia bikin juga. Tapi pada dasarnya ketika kita bercerita, gini, yang kita mesti bayangin gak usah asumsi lah menurut gue gini, setiap manusia itu kita itu attracted sama cerita. Otak kita tuh wired untuk dengerin cerita gitu. Makanya kalau dengerin gosip kita hobi banget kayak wah gosip nih asik gitu ya. Nah, cuman
kita mesti sadar bahwa ketika kita bercerita, asalkan gitu cara kita ngomong enak, cerita kita nggak muter-muter dan nggak membosankan, orang tuh mau dengerin kita punya cerita. Gua pribadi mau banget dengerin orang-orang punya cerita. Nah, kedua adalah kita mau nggak buka hidup kita, karena cerita yang cuman kayak levelnya di tengah-tengah bikin orang tuh males. Pernah nggak lu denger temen lu ngomong gini, iya gue tuh hari ini nggak suka sama ketemu teman-teman gue yang di sebelah sana, ngomongannya nggak deep. Pernah nggak denger kayak gitu? Pernah ya? Ya, Omongan nggak deep, males gue denger orang-orang ngomongan nggak deep. Ketika orang mention kata-kata deep dengan story, sebenarnya tuh ngomongin apa sih? Sebenarnya ngomongin tentang mau seberapa terbukanya kita dengan itu. Semakin kita berani buka, semakin kita bisa relate sama hidup orang dan nyambung ke pertanyaan yang pertama. Money making secret on social media adalah seberapa kita bisa masuk ke dalam hidupnya seseorang. Jadi goalnya storytelling, ya memang gue ngomong ini kayak kesannya kayak, oh William ternyata manipulatif nih. Ya enggak sih sebenarnya. Ini selalu gue ngomongin ke semua agent-agent yang gue ngajarin, lagi gini, konversi itu adalah reward dari teman-teman bangun hubungan yang real. Udah pasti. Kalau hubungan kita dari awalnya nggak real, ya nggak usah diharapin mau konversi. Orang berasa kok, kecium bau-bau kayak, ah ini orang-orang mau jualan doang nih, kecium. Tapi ketika mau bangun hubungan bener-bener, orang kayak temenan, nanti one day dia akan tanya, setelah mereka apa kita bercerita, nyambung, maksimum impact kita udah belajar cara bercerita, atau kalau nggak mau belajar sekalipun dan kita ngerasa kayak, wah kita udah jago banget nih kita bercerita. Kita ceritain ceritanya kita, orang pasti akan gini, Fa, gue mau tahu dong tentang financial planning keluarga, boleh nggak cerita? Kayak gue dengar cerita lu sama Helen, gue tuh inspired banget, gue pengen bisa jadi kayak lu, boleh nggak cerita lebih dalam lagi tentang family financial planning? Teorinya juga nggak apa-apa. Nah, yang kayak gitu-gitu, karena kenapa? Karena kita dengar cerita orangnya langsung, cerita orang realnya nih ada. Tinggal jadiin teori, jadiin framework, gitu. wis mantap nih berarti malam ini kita dapat ilmu banyak banget nih dari William.